menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dalam ibadah pagi ini sejak awal sampai berakhir. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya, Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena memang Engkau saja yang satu-satunya patut dipuji, disembah. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena karya salib kasih-Mu yang membawa kami sampai saat ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Siapakah kami orang berdosa, tapi kami diselamatkan. Kami bersyukur pada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Baik di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, pernikahan, pekerjaan, segala usaha dan sebagainya. Kami sungguh merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, yang kami terima, kami alami, yang Tuhan berikan. Bapa di sorga, namun kami juga menyadari bahwa seringkali kami juga gagal mengikut Tuhan. Segala berkat Tuhan yang Engkau anugerahkan seringkali tidaklah membuat kami mampu untuk bertahan menghadapi segala godaan cobaan dunia ini. Seringkali pikiran kami, perkataan, perbuatan kami sungguh menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti hati sesama kami. Ya Allah yang penuh belas kasihan, kami merendahkan diri datang padamu saat ini. Kami mohon dalam pengasihan, ampunilah dosa kami. Kiranya seluruh hidup kami dalam ibadah pagi ini, bahkan dari terbit matahari sampai terbenam, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya di mana ada hadirat Tuhan nyata, di situ ada kekuatan baru, sukacita baru, damai sejahtera yang baru, dan berkat-berkat Tuhan. Inilah hidup kami. Kami siap memuji menyembah-Mu. Kami siap beribadah berbakti hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari bermasmur bersama-sama. Kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca bersaut-sautan dan ayat 11 kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang namanya tidak selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam padamu menekan aku bersembah, dosaku
beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Sama-sama. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, atas kasih setia Tuhan, kita boleh dipersatukan di tempat ini. Kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita dalam seminggu ini. Ada amin Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan sembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Yesusku. Terima kasih Yesus atas kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Apapun kehidupan kami Bapa, Engkau selalu boleh hadir di tengah kehidupan kami. Engkau adalah Allah penolong kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih puji Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Katakan Bapak Ibu, selamanya. Ada sukacita hari Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi, kita bersukacita buat Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan kita yang Kristus yang hidup dalam kami untuk kehidupan kita. Mari bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya. Tunjukkan kehadiran
Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kesaksian daripada Ibu-Ibu PW. Waktu dan tempat kami persilakan. Tahun yang lalu Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia, di mana Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Dia dicurahkan darahnya di Golgota untuk menebus semua dosa-dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, darah-Mu yang penuh kuasa telah menghapus seluruh dosa-dosa manusia. Hanya darah-Mu Tuhan yang sanggup menyucikan dosa-dosa manusia. Meskipun dosa kami merah seperti kemisi, tetapi Engkau telah menyucikannya menjadi putih seperti salju. Haleluya.
kemuliaan bersama kita. Baik, tiba saatnya untuk ibadah anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu kami persilakan untuk maju ke depan. Lagi. Ayo, Rido, mana Rido? Ayo. Ayo. Ini kalau muatan beratnya sebelah. Ya, mari kita satu dalam doa, kita bawa anak kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang padamu kembali bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana anak-anak kami sampai saat ini tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk kesehatan mereka, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat anak-anak kami sampai saat ini. Dan sebentar mereka akan mengikuti ibadah sekolah minggu, kami tetap selalu terus berdoa supaya anak-anak kami terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan hidup dalam kebenaran-Mu, dan bahkan sejak usia anak-anak mereka menjadi anak-anak yang membagikan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan, sehingga dunia boleh dapat mendengar, dunia dapat melihat, dunia dapat percaya bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nyatakan kasih kuasa-Mu buat anak-anak kami ini Tuhan, supaya anak kami menjadi anak yang perkasa di muka bumi sesuai janji-Mu. Anak-anak yang diberkati Tuhan jadi berkat, anak-anak yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga para pembina sekolah minggu akan membimbing anak-anak ini. Berikan roh yang penuh dengan sukacita, kesabaran, ketekunan, dan biarlah Tuhan terus memberkati hidupnya, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dari awal sampai berakhir kami serahkan anak-anak kami, guru sekolah minggu yang membimbing, dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak katakan amin. Pelan. Baik Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh bersama duduk di dalam Tuhan untuk mendengarkan berita kebenaran. Bapak Ibu dan dalam Tuhan berdiri.
Mari kita berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala usaha, dalam segala hal. Karena kami sungguh sangat membutuhkan Tuhan. Tanpa kuasa-Mu, tanpa kehadiran-Mu, tanpa anugerah-Mu, kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami sungguh merasakan tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang kami. Walaupun seringkali kami jatuh, tapi kami bersyukur karena kami milik-Mu, kami tak pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan dan pagi yang indah ini. Dalam persekutuan yang luar biasa ajaib ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah tongkat kebenaran yang akan terus mengarahkan kami, menggembalakan kami, supaya langkah-langkah hidup kami semakin terarah, semakin seturut selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi setiap umat-Mu yang mendengar, urapi setiap kami yang hadir saat ini untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan urapi, supaya semuanya kami boleh belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Apa yang harus kami mengerti, apa yang harus kami pahami, apa yang harus kami kerjakan di dalam sisa-sisa waktu anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Bersabdalah, kami semua telah siap mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita membaca, merenungkan, memikirkan bagian-bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam surat Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai ayat 14. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Saya mulai ayat 3, Ibu Bapak lanjutkan ayat 4, demikian seterusnya. Dan nanti ayat 14 kita baca sama-sama. Perikop pembacaan pada hari ini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita teliti dengan baik, ini harusnya membangkitkan sebuah pujian, pengagungan, penghormatan, rasa syukur kita kepada Tuhan yang sedalam-dalamnya. Mengapa? Karena dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa kita sudah dipilih, sudah ditentukan untuk menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kapan? Apakah itu dimulai saat saudara dan saya berdiri dan berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah itu saat kita berdiri, waktu mungkin yang ada di sini mengalami yang namanya angkat CD, lalu mengucapkan kredo pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya secara pribadi? Saya memberitahu tidak, Bapak Ibu. Bukan pada saat itu. Alkitab justru katakan tadi dalam Efesus dikatakan apa? Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih saudara dan saya. Bahwa ini di luar nalar, ini di luar pikiran kita yang sangat terbatas ini. Dia sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi apa? Menjadi miliknya, yang memang akan diselamatkannya sebelum dunia diciptakan. Dan apa yang dia lakukan itu didasarkan pada apa? Kalau kita baca ayat tadi, ada didasarkan pada kasih-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Waduh, luar biasa. Lalu ayat 7 juga, ayat 6 saya baca lengkap. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Waduh, luar biasa, saudara. Kasih Kristus itu yang menggerakkan kita menjadi milik. Kita dipilih menjadi kepunyaannya. Kita yang boleh dikatakan barang yang sudah kadaluarsa, yang sudah akhir, yang sudah rongsokan, yang harusnya memang tempatnya di mana? Di pembuangan TPA atau TPS, tempat pembuangan sampah. Tapi kita yang sampah, yang penuh dengan kotoran dan najisan, karena Tuhan sudah pilih sejak dunia, sebelum dunia dijadikan, kita ditetapkan, kita diambil keluar dari sana. Tidak, bukan? Ini harus membangkitkan sebuah pujian, pengagungan, bahwa saudara dan saya datang ke tempat ini bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Ini pemilihan didasarkan bukan karena siapa dan apa saudara, bukan karena siapa kapasitas kita, tapi semata-mata karena apa? Karena anugerah. Ini harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena anugerahnya, semua karena anugerahnya. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Lanjutkan. Dan Kristus sudi menebus. Yang apa? Yang hina bagai surga. Coba saudara renungkan kalimat ini. Yang hina bagai surga. Ini kalau dia berkaca di cermin, hina sakitnya, hina, sangat hina. Sehingga setiap kali kalau kita mau datang pada Tuhan, ya, beribadah, nggak usah ikut perjamuan khususan. Kalau duduk di bawah situ, lalu saya berkata, seperti pujian bukan, saya lupa ayat di mana gitu. Di muka Tuhan Yesus
Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Itu membuat saya bersyukur. Hina sekali. Orang yang pakai jubah yang hina sekali. Pakai jubah pendeta yang hina, tak layak. Tak bersyukur kasihnya yang sudah meletakkan, memilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan bukan hanya kasihnya, dikatakan di sini juga Allah itu bekerja dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Ya. Di dalam ayat 11 itu dia bekerja dalam kehendaknya, kerelaannya, bukan kita yang rela. Bukan keputusan saudara dan saya untuk apa percaya sama Yesus Tuhan sebenarnya, tapi karena keputusan Tuhan, karena kehendaknya, kerelaan, dan di dalam kerelaan kehendaknya itu ada kasih. Itulah kuatnya, karena begitu besar kasih. Inti daripada Injil, inti daripada seluruh Alkitab itu di sana. Seorang mahasiswa Kristen ketika dia disuruh mempresentasikan sebuah makalahnya di depan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang lain, bahkan ada yang tak percaya, dia presentasikan tentang ini, tentang Injil, tentang firman Tuhan. Lalu ada seorang yang dalam tanda kutip tidak percaya Tuhan, tidak percaya Yesus. Lalu pada saat sesi pertanyaan dia berkata, tolong simpulkan apa yang Anda sampaikan itu. Tolong simpulkan Injil yang saudara presentasikan itu dalam satu kalimat. Wanita ini dia berdoa, mahasiswa ini dia berdoa dan Tuhan kasih hikmat. Satu kalimat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Oh, kita semua pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya melainkan ini dia. Silakan Anda baca itu dan renungkan. Itulah inti apa? Kasih. Bukan paku yang membuat Yesus tetap ada di salib. Paku di tangannya, bukan tombak yang ditusuk di perutnya yang membuat Yesus tetap ada di salib. Bukan kakinya yang dipaku sehingga Yesus ada di salib. Bukan mahkota duri yang menancap di kepalanya sehingga meneteskan tetesan-tetesan darah yang membuat dia di salib. Tapi apa yang membuat dia ada tetap di salib? Kasih. Dahsyat yang biasa. Kasihnya kepada kita, dan kasihnya itu terpelihara. Dia memelihara kasihnya itu sampai kesudahan. Sampai saudara dan saya mendapatkan apa yang sudah dia janjikan, hidup kekal, mulia bersama Tuhan di surga. Dari mana kita tahu kasih yang ada? Di ayat terakhir 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Roh Kudus, Roh Allah, itulah bentuk kasih Tuhan. Sehingga dikatakan Alkitab bahwa Dia yang sudah memulai segala sesuatu, Dia juga akan meneruskan dan menyelesaikannya bagi kita. Keselamatan yang sudah dianugerahkan, Dia sendiri akan membimbing kita sampai ke sana, sampai kesudahannya. Mungkin dalam perjalanan iman kita bisa saja tertatih-tatih, bisa saja jatuh dan bangun, up and down. Seperti mata uang dolar, fluktuasi naik turun gitu. Bisa saja seperti itu. Tetapi satu hal, Dia akan terus memelihara kita sampai akhir. Sehingga pada waktu akhirnya kita menutup mata, kita juga bisa berkata, tetelestan sudah selesai. It's finished. Mungkin semua yang kita lakukan, karya-karya kepada Kristus itu belum sempurna dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Tetapi kita bisa berkata dengan damai, sudah selesai. Sehingga ketika seorang Kristen yang mau siap menghadap hadirat Tuhan, dia tidak lagi ragu dan takut, dia berkata, Tuhan ini aku. Iya kan? Atau kalau dia datang kembali, kita menyambut dia. Atau kita duluan yang datang bertemu dengan Tuhan. Apapun itu, di mana aja, kapanpun, kita sudah siap.
Karena apa? Tuhan yang menyertai kita dengan kasih, dengan rohnya yang kudus itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Dia memilih kita apa adanya. Tetapi selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen yang seadanya saja. Ikut Tuhan ya biasa-biasa aja lah. Ya seadanya untuk pelayanan biasa aja lah, seadanya aja. Jadi orang Kristen itu ya seadanya aja gitu. Enggak, saudara. Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Tuhan mau dalam perjalanan iman kita sampai menuju surga yang Dia sudah janjikan, Dia mau kita berbuat sesuatu yang lebih baik. Untuk apa, saudara? Seperti di sini di dalam Efesus, Paulus katakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan namanya, saudara. Di sini di ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Puji-pujian bagi kemuliaannya. Itu dia tujuannya. Tuhan memanggil saudara dan saya, menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya dan telah terima anugerahnya, keselamatan. Walaupun kita belum terima, tapi kita pasti terima. Tapi Dia mau kita mengisi hari-hari kita dengan apa? Supaya lewat hidup saudara dan saya, puji-pujian bagi Allah, kemuliaan Allah itu bergema di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, relasi kita, dan segala. Tidak hanya di dalam ruang gedung ini, tapi bagaimana itu keluar ketika kita ada ke sana, kita menjadi misionari Allah itu. Di mana kita berada, ada pujian bagi Allah. Wah, luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana setiap saudara dan saya dipanggil untuk supaya hidup kita kemuliaan Allah dinyatakan. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena semua kita Kristen percaya mati keuntungan. Karena apa? Karena kita udah tahu tempat kita di mana. Di mana aku berada, di situ kau berada. Ya, Tuhan sediakan tempat. Tetapi banyak yang lupa ayat sebelum, kalimat sebelum. Tetapi bagiku hidup adalah Kristus. Kristus. Tidak salah kita berkata saya siap mati bagi Kristus. Tidak salah. Saya aminkan. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa kita juga harus siap hidup bagi Kristus. Ini yang menarik, ini yang penting. Saya mau masuk di sini. Hidup bagi Kristus. Bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita punya? Kita nggak punya kekuatan apa. Karena kalau mau jujur, kecenderungan hati kita bukan untuk apa? Menyukakan hati Tuhan. Kecenderungan hati kita apa? Menyakiti hati Tuhan. Iya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Judul khotbah saya pagi ini adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan tidak hanya bicara hidup kekal, tetapi bagaimana ketika saudara dan saya masih dianugerahkan Tuhan untuk hidup di dunia ini, bagaimana hidup kita terus memuliakan Tuhan, kita diperlengkapi dengan apa? Berkat, segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saya simpulkan dengan kalimat berkat keselamatan. Apa sih berkat keselamatan? Kalau kita tahu ini, saudara, kita pahami sungguh-sungguh dan mari kita hidupi, kita sirami ini, maka saya percaya saudara dan saya, hidup kita, hari-hari kita, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita, kita tetap akan terus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan suatu hal yang mustahil. Hidup terus memuliakan Tuhan bukan suatu hal yang mustahil. Semua bisa kita lakukan. Amin.
Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 kita menuju ke sana. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 17. Silakan Bapak Ibu atau Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak membaca ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 1, 2, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara dikasih Tuhan. Berkat keselamatan pertama yang Tuhan berikan dalam hidup saudara adalah status kita di hadapan Tuhan itu diubahkan. Saudara dan saya bukan lagi manusia lama, tetapi ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Casingnya tetap seperti ini. Apanya yang baru? Karakternya masih juga kayak begitu. Iya kan? Tapi apa yang baru? Status saudara, identitas saudara dan saya. Kita bukan lagi milik dunia, tapi milik Allah. Kita adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa, kata Roma. Kita anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak dunia. Di dalam Efesus pasal 5 juga dikatakan kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi anak-anak kebenaran. Kalau kita menyadari diri kita adalah ciptaan baru, status kita baru, ini harusnya yang akan menuntun kita mendidik menghadapi berbagai reaksi-reaksi godaan dunia ini. Kita bisa akan menyikapi itu dengan benar ketika kita sadar, saya ini ciptaan baru. Di mana ada ketidakbenaran, kita berdiri di sana. Dan ketika godaan untuk berbuat tidak benar, kita bisa berkata diri, saya hamba kebenaran. Harusnya itu yang akan membuat kita tetap bertahan menghadapi berbagai badai terpan godaan-godaan dunia ini. Kita adalah anak terang, bukan lagi anak kegelapan. Alkitab katakan siapa yang menerima dia sebagai anak Allah, siapa yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi siapa yang percaya pada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah loh. Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, bukan lagi anak-anak dunia. Bukan anak-anak kegelapan, tapi anak terang. Nah, mari hidup di status itu. Kemanapun engkau bawa, status itu melekat. Bahkan dikatakan kita ini orang kudus. Saya pernah membaca itu. Apalagi kalau Paulus itu menyampaikan salam kepada orang-orang kudus. Sekudus apa? Sekualified apa kudus? Wong kita ini gak ada kudus-kudus. Kita kudus karena ada Kristus. Mata Tuhan melihat saudara dan saya benar karena ada Kristus. Yang benar itu, jalan kebenaran itu, yang kita percaya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilihat kudus karena Kristus. Kita dipandang Tuhan benar karena Kristus. Status kita diperbaharui. Kita sudah didamaikan. Kita dulu adalah musuh-musuh Allah, sekarang menjadi apa? Menjadi kawan sekerja Allah. Luar biasa, kan? Jadi Tuhan itu melihat saudara dan saya, itulah kita, itulah status kita. Nah, harusnya sebagai anak Tuhan, kita keluar menjalani hidup ini dengan status itu, tanda itu. Status saya bukan lagi orang berdosa. Sebenarnya kita orang yang sudah dibenarkan, tapi masih bisa buat dosa. Nah, sudah dikasih Tuhan sebagai manusia baru, ciptaan baru. Efesus ini banyak menjelaskan. Mari kita lihat. Sebenarnya berkat keselamatan ini ada beberapa hal, tapi saya nggak yakin bisa selesai semua. Efesus pasalnya yang keempat. Seperti apa sih manusia baru itu? Kita lihat sama.
bergerak menurut apa yang Tuhan mau. Manusia baru, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke 17. Ini mulai dari 17 sampai 32. Tapi saya ingin mulai membacanya di dalam ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Nah, itu saudara dan saya dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita memang statusnya manusia baru, tapi hidup kita, karakter kita itu masih manusia lama. Nah, Tuhan mau kita terus dibaharui, saudara. Dibaharui apa? Roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu kita terus berproses. Tidak ada yang instan, dan memang kita tidak akan bisa sempurna sesempurna yang Tuhan inginkan. Karena kesempurnaan itu adalah Kristus itu sendiri. Tetapi bagaimana kita terus berproses dari waktu ke waktu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagai manusia lama, kita harus diperbaharui terus dari waktu ke waktu. Hal-hal yang tidak berkenan harus mulai ditanggalkan, dikurangi, bahkan hilang dalam hidup kita satu persatu. Nah, mari kita lihat di sini seperti apa hidup manusia baru itu. Orang yang mengenakan manusia baru, orang yang sudah punya identitas baru, harus menyadari ini, saudara. Ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Menurut Efesus, manusia baru itu, yang mengenakan manusia baru adalah apa? Orang yang membuat dusta. Jangan berdusta. Jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Sesama anak-anak Tuhan, apalagi kita saling mendustai. Jangan ada dusta di dalam mulut kita. Kalau kita katakan kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Apa yang lebih daripada itu? Dari mana? Kita udah tahu. Buanglah dusta. Mari kita sama-sama berkata yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Dalam hubungan juga suami istri jangan ada dusta. Dan dalam segala sesuatu kita harus belajar bagi manusia ciptaan baru, belajar untuk berkata benar, berkata yang jujur. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sini dikatakan boleh marah nggak? Ya boleh. Tapi marah yang bagaimana dulu. Namun di sini kalau kita marah jangan buat dosa. Tapi nggak gampang orang kalau marah nggak buat dosa. Mungkin waktu dia marah dia tidak bereaksi apapun, tapi mulutnya itu dosa nggak? Dosa. Karena menyakiti orang lain kan? Menyakiti hati orang lain. Bahkan ada orang marah juga bisa nyalain Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi. Pernah dengar ya? Ilustrasi Om Yakob. Waktu panen cengkeh, jemur cengkeh, wah dia gelar sudah. Cuaca panas terik, terang benderang. Ya kan? Tahu-tahu tiba-tiba ada angin datang, wah awan gelap datang, langsung dia gulung semua. Wah, bawa lagi. Belum dia taruh di tempat, dia terang lagi. Luar biasa. Sambil nyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ya, gitu ya. Suka cita. Mungkin karena dia bilang, aku tadi gak nyanyi, sekarang lagi. Puji Tuhan. Ya, cerah banget tadi. Wah, belum lagi lama dia baru senang-senang. Boleh lagi gelap. Pagi gelap lagi. Aduh. Cepat-cepat lagi dia bungkus lagi.
tutup lagi semua. Baru dia sudah bungkus, sudah kering, gitu, ya. Lagi cerah lagi. Hari ini harinya Tuhan. Ya, suka kita. Belah habis darah. Wah, terbuka. Yang ketiga kali, benar-benar bukan lagi langit belah, bukan lagi mendung. Apa yang terjadi? Hujan lebat. Buru-buru dia, waduh kencang dia. Harus bungkus semua, ada yang basah sudah, wah. Sudah kan hari ini harinya Tuhan. Tuhan, kalau nggak becus atur cuaca turun. Jadi saya atur. Tuhan jemur ini. Marah-marah sama Tuhan, saudara. Ya kan? Kita mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi kita mau Tuhan. Kenapa bisa begini? Salah ini, nggak bisa seperti ini Tuhan. Loh, kok nggak bisa? Seperti Petrus, bukan? Kita ini mungkin nggak kenal Petrus, tapi sifat Petrus sering kali ada sama kita. Petrus waktu dibilang sama Tuhan, semua kalian akan tergoncang imannya. Petrus langsung datang dia, saya enggak, no way. Saya kuat seperti batu karang. Namanya juga Petrus kan, batu karang. Langsung Tuhan bilang, kau Petrus, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Dia bantah semua kan Tuhan bilang. Bukankah kita juga sering kali gitu, saudara? Saudara, saya sering kali gitu. Ya. Padahal itu firman Tuhan, dia firman yang hidup loh, yang ngomong langsung. Tapi masih dibantah. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Petrus harus takluk dengan suara kukuruyu. Suara itu selalu mengingatkan Petrus, ya, jangan berbantah dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang, pasti terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan dan menolaknya. Kalau Tuhan sudah bilang juga dia akan memberkati kita, siapa juga yang mau tahan? Jika Tuhan yang buka pintu, siapa yang mau tutup? Jika Tuhan yang angkat, siapa yang mau rendahkan? Tapi kalau Tuhan yang rendahkan, mau berjuang kayak apa naik-naik, tetap turun. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, status kita adalah anak Tuhan, manusia baru. Jangan marah, jangan buat dosa. Satu ketika ada seorang Papua suami istri berkelahi dengan istrinya ribut, marah-marah. Pak, kau itu habis-habiskan uang siang dan malam, mabuk aja terus, mabuk aja, uang habis cuma kau pakai mabuk aja terus. Memang lagi mabuk ya. Lalu dia juga ngomong sama istri, kau juga itu tak sadar diri. Kau habiskan uang itu hanya untuk pergi ke salon, make up terus, urus terus kau punya wajah itu, urus usaha uang kau pakai habis itu semua. Loh, kau harusnya bersyukur. Kalau aku tidak akan selalu, bagaimana bisa terlihat cantik buat dirimu? Tapi suaminya lagi mabuk balas. Kau juga harus bersyukur. Justru karena aku banyak minum mabuk, maka kau terlihat cantik. Jangan terlambat, kau itu nangkapnya. Ribut. Buat dosa nggak itu? Sudah menyinggung kan perasaan satu sama lain. Jangan buat dosa, damai sebelum matahari ter. Saya berharap waktu berangkat ke gereja tadi gak ada yang ribut ya suami istri ya. Ada tadi yang bertengkar. Ribut, tak tahu apa yang diributin gitu. Gak ada lah di situ. Itu cuma di kisah di Papua aja. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang manusia baru, identitas baru di dalam Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Mari kita berhenti. Saya percaya di sini enggak, jemaat Efesus diingatkan jangan mencuri lagi, jangan suka mencuri.
Hidupilah hidupmu dengan apa yang sudah kau lakukan, kerjakan tanganmu dengan benar. Lakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri. Jangan lagi mencuri, mengambil apa yang bukan hakmu. Kerjakan semua dengan benar. Bahkan dikatakan supaya apa? Dengan hasil yang benar engkau dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang hidup baru dan terus baru juga adalah orang yang punya jiwa mau memberi, mau berbagi dengan mereka yang kekurangan. Seperti itu saudara. Selanjutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, luar biasa saudara. Mari gunakan perkataan-perkataan yang baik. Satu dengan yang lain, supaya setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Itu perkataan-perkataan kita. Ya, orang yang sudah punya identitas baru, mari kita menjaga kata-kata kita. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Alkitab bilang lidah itu seperti apa? Api yang kecil. Dunianya kecil, tapi sanggup membakar seluruh hutan. Api yang kecil dapat membakar seluruh. Nah, lidah itu seperti itu. Dikatakan dia itu seperti dunia kejahatan, seperti neraka. Karena sekali dia keluar, lidah itu tak bertulang, tapi cukup mampu menyakiti hati banyak orang. Yang tegang, lidah itu tidak bertulang, tapi sekali dia keluar seperti pedang, menyayat hati, iris-iris hati. Kuping pun diiris-iris gitu ya. Kayak orang sakit gigi ngilu gitu. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan kata-kata kita. Jaga. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Apalagi kalau dalam situasi yang kurang baik, ribut atau apa, hati-hati jaga kata-kata kita. Kata-kata kita. Salah satu masalah dalam keluarga rumah tangga, keributan dalam sebuah rumah tangga suami istri, itu dimulai dari salah satu dari komunikasi, kata-kata yang tidak tepat, yang disampaikan juga pada saat yang tidak tepat, atau memberikan jawaban juga yang tidak tepat. Istrinya bertanya, "Pak, kamu kok pulang agak terlambat? Kamu dari mana?" Suaminya jawabnya gimana? Seharusnya jawabnya gampang kan? "Ya, saya dari meeting. Saya habis perjalanan dari kantor." Kan biasa aja kan sebenarnya. Tapi biasanya ada juga yang jawab, "Kamu tahu apa urusan apa? Pak tinggal di rumah. Saya bekerja, saya udah lama capek di laut kan tanya." Cuma nanya, "Pak tahu dari mana?" Loh kok gitu kan? Sederhana ya, saya jawabnya kan. Betul nggak bapak-bapak? Nyantai aja, nggak usah ngegas. Ya, orang istrinya nanya. Begitu dibalas, gitu istrinya langsung apa? "Oh gitu Pak. Dulu kau orang yang baik hati, dulu kau selalu cerita itu, kau jawab aku, bapak selalu dia tahu." Udah. Kenapa kau jadi baper gitu mak? Itu ya kan? Oke kalau gitu, itu udah nggak bisa dipertahankan lagi, kan selesai. Kan nggak bisa dipertahankan, kan sabuk gelar. Hanya komunikasi, jawabnya kenapa? Kan itu cuma nanya masalahnya kan, kamu kok baru pulang gitu? Yo masalahnya kan, kenapa ditanya? Biasanya pulang jam 5, ini kok jam 2 pagi, gitu kan? Ya wajar tuh istri bertanya. Kemana aja? Biasanya pulang jam 5 sore, kok sekarang pulang jam 5 pagi. Aku sama bosku di sana di lapangan di blok lagi madamkan api.
Saya ingat dulu waktu masa-masa kebakaran itu ya, hutan sampai masuk ke sawit-sawitan. Wah, itu sudah setengah malam itu. Yang bekerja di sini pasti tahu itu sudah. Siap-siap padamkan api di situ. Jadi pemadam kebakaran. Sampai tengah malam. Sudah dikasih Tuhan. Kan itu rame. Kan nanti tenang aja biasa aja. Baik dikasih Tuhan. Mari kita jaga kata-kata kita. Tapi baiknya gunakan perkataan yang membangun. Ya, perkataan yang baik supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi itu orang yang ketika mendengar kata-kata kita yang baik, mengarahkan, ya, memotivasi, itu akan membuat dia sadar gitu. Seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang masih ada juga kita temui orang yang susah dinasihati, susah diarahkan, tapi tugas kita, panggilan kita tetap harus sama, menyampaikan kata-kata yang sesuai, yang baik. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah ini, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kita memang tidak akan menghujat Roh Kudus, karena orang yang menghujat Roh Kudus itu orang yang tidak percaya Yesus. Tapi kita sering mendukakan Roh Kudus. Dari mana, saudara? Roh Kudus selalu mengingatkan kita di dalam hati kita, hati nurani kita, saudara. Kita tahu bahwa itu salah, dan ada cobaan godaan untuk kita melakukan. Roh Kudus yang mengingatkan, jangan lakukan. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Ayo, kamu beribadah. Ayo, kamu mulai sekarang melayani Tuhan. Ayo, berdoa. Ayo baca firman Tuhan. Itu seringkali kita diingatkan. Ayo bangun pagi, baca firman Tuhan. Ayo, renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu rajin-rajinlah berdoa ya. Baca firman Tuhan pagi hari. Berlututlah. Orang yang sering berlutut di hadapan Tuhan, dia akan mampu berdiri bertahan menghadapi hari yang dia lalui. Orang yang sebelum memulai segala sesuatu berbicara kepada Tuhannya di pagi hari, dia akan mampu berbicara di depan banyak orang sepanjang hari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu Roh Kudus ini mengingatkan kita. Tapi bagaimana hati nurani kita? Bangun pagi, ayo doa, ayo bersekutu, ayo memuji Tuhan, ayo melayani Tuhan, ayo ke gereja, ayo beribadah atau apa? Roh Kudus sering bicara. Jangan kerjakan itu, jangan ambil itu bukan aku. Jangan ambil itu bukan milikku. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik, jangan. Walaupun orang mungkin menyampaikan yang tidak benar, kan kita diingatkan begitu kan. Nah di situ kita harus belajar untuk terus melatih ketajaman hati nurani kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak terus mendengarkan dan mengikuti, maka kita akan dikatakan mendukakan Roh Kudus. Suara Tuhan sendiri yang mengingatkan kita. Sehingga akhirnya apa? Hidup yang harus mendukakan hati Tuhan jadi sebaliknya. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu seperti yang Tuhan kehendaki. Identitas kita, jangan dukakan Roh Kudus. Ketika dia mengingatkan saudara dan saya, langsung kerjakan. Walaupun memang berat, tidak mudah, tapi ayo belajar untuk kerjakan. Karena itu suara Tuhan. Dia terus ingin berbicara. Biarlah hati nuranimu itu mendengar dengan baik. Kita harus hari-hari ini memiliki ketajaman mendengarkan suara. Roh Kudus bisa bicara dalam hati nurani kita, lewat juga orang lain yang berbicara kepada kita, menegur kita, menasihati kita, bahkan lewat ibadah seperti ini. Dia bisa menegur dan mengingatkan. Mari Alkitab katakan pada hari ini, kalau kau mendengarkan suara Tuhan Allah, jangan apa? Keraskan hatimu. Tapi apa? Lembutkan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba. Itu orang-orang keras hati ketika Musa pimpin bangsa Israel. Dan karena terus kekerasan hati mereka, tegak tengkuk Allah menghukum mereka, dipatuk ulang, mati mereka. Jangan kita keraskan hati. Ketika kita mendengarkan arahan, tuntunan, nasihat yang benar untuk kebaikan kita, apalagi kalau Tuhan mengingatkan suara kita, mari belajar untuk mendengarkan itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih. Mari kita buang segala kepahitan, kegeraman dan sebagainya. Ramahlah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
satu dengan yang lain. Itulah status hidup baru, ciptaan baru yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Masih mau dengar lagi selanjutnya? Kayaknya pada nggak mau sih. Udah panas duduknya gitu ya. Kayaknya udah berkeringat di sini. Masih banyak ini baru satu loh. Satu lagi ya. Rasanya nggak puas kalau belum selesai. Tapi satu aja nggak apa-apa. Saya lewatin yang lain. Karena semua udah dirangkum di situ tadi. Berkat keselamatan yang dianugerahkan dari Tuhan, kita diberikan otoritas rohani dan kelepasan dari kuasa kegelapan atau okultisme. Nah ini. Nah. Coba kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Sekarang ibu-ibu yang baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan nanti sama-sama Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Berapa? 1 Yohanes 4 ayat 4. Sudah? 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan bantuanlah anak-anak bahwa roh yang ada dalam kamu satu saudara dari roh yang ada dalam dunia. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Siapa itu? Siapa? Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berkenan diam di dalam kamu? Tapi tubuhmu adalah bait suci. Roh Kudus ada di dalam kita. Itulah roh yang jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Selanjutnya Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Sekarang baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Apa yang mau saya sampaikan dalam hal ini? Silakan. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Membaca. Berapa? 1, 2, ya. Demikianlah sekarang tidak ada teman mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari dikasih Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan. Kita terlepas dari semua penghukuman di dalam Kristus. Kristus sudah tanggung di atas kayu salib. Artinya hidup saudara dan saya orang lain merdeka. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menggagalkan, menjatuhkan hidup saudara. Kenapa? Karena roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Berkat di sorga, rohani di sorga yang Tuhan berikan buat saudara dan saya adalah otoritas rohani. Untuk apa? Melawan semua pengaruh-pengaruh tipu daya iblis yang berusaha membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai orang percaya, kita harus tetap sungguh-sungguh hanya menjadikan Yesus sebagai penolong hidup kita. Tuhan tapi juru selamat. Tuhan dan juru selamat. Tuhan sebagai pemilik hidup kita yang mengatur berdaulat atas hidup dan jiwa kita, tapi dia juga juru selamat yang juga akan menyelamatkan kita bukan hanya sampai ke surga, tapi dalam perjalanan hari-hari kita, dialah juru selamat kita. Gak boleh ada juru-juru yang lain yang memimpin kita, yang kita banggakan, kita andalkan, kita pakai, kita gunakan untuk membungkus hidup kita, membungkus keluarga kita, membungkus toko warung kita, usaha kita dimanapun. Selain hanya siapa? Kristus. Mengerti maksud saya? Jadi biarlah dalam hidupnya hanya Kristus yang memimpin, saudara. Tidak boleh ada lagi bungkusan-bungkusan lain yang menjadi ilah-ilah di dalam hidup kita. Apalagi bungkus-bungkus yang ada di tangan anak-anak kita. Dan lihat masih ada seperti itu. Saya mau beritahu, jangan Bapak Ibu. Apalagi ada yang anaknya sudah dibaptis, tapi masih dipasangin begitu. Waktu dibaptis nggak dipasang, begitu selesai dipasang. Apa isinya? Ayat-ayat suci. Nggak ada urusannya dengan itu. Biarpun ayat suci, ratusan ayat, kalau saudara bukan percaya Yesus, nggak ada gunanya. Saya nggak takut dengan semua bungkusan-bungkusan itu. Saya takut dengan ketika kau percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena lagi nggak perlu
kita bungkus-bungkus diri kita. Saya nggak pernah bungkus-bungkus itu saya dengan apapun. Istri, anak kita, saya, keluarga saya nggak pernah lagi saya pakai begitu. Dulu sering kali begitu kan. Memang nggak mudah, tapi kita harus belajar seperti itu. Ini saya sampaikan. Lalu kalau nyampe begini agak-agak harus serius. Jangan pakai seperti itu. Itu akan merusak hidup saudara. Nggak ada gunanya. Kenapa? Tidak ada satu rambut kita jatuh ke tanah kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, jangankan satu, seluruh rambut kita akan runtuh semua. Jangan izinkan, ya. Nah, tapi mari, biarlah Yesus yang menjadi juru selamat. Jangan ada juru-juru yang lain. Ya, kalau itu saudara dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan sebagainya. Ada istri pergi karena apa itu supaya suaminya itu selalu sayang sama dia, suaminya nggak kepincut sama pria lain, ya nggak selingkuh, tetap cinta sama dia. Dia pergi ke satu tempat, lalu dikasih sesuatu sama dalam tanda kutip orang pinter, gitu ya. Padahal sekolah mungkin nggak lulus, disebut orang pinter. Saya pun mungkin nggak pinter-pinter amat, tapi sekolah masih lulus. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohin kayak gitu. Orang pinter ini, supaya apa? Kalau ketemu suaminya selalu tuh, Bapak, ya mah, tunduk. Malah kan terbalik itu saudara, terbalik nggak? Alkitab katakan apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Suami suruh tunduk sama istri, gimana? Istri harus tunduk, bukan tanduk. Jangan itu. Kita punya sendiri ayat itu, jangan suruh orang lain pegang. Saya ini itu sudah berdoa, serahkan pada Tuhan suami. Saya percaya tanpa ibu suami kita, saya juga seperti butiran itu. Aduh, saya ingat ada yang cerita juga, saya ingat itu lucu juga ya. Saya tutup di kantor dengan satu ilustrasi. Bagaimana kita harus tetap bersadar pada itu. Jadi kalau mau buat supaya pasangan kita tunduk sama, bukan tunduk, tapi bagaimana hidup, melakukan semua bagian masing-masing, tinggikan Yesus. Ketika si istri lagi bertanya sama suaminya, Pak, kamu pulang kenapa kok? Baju kan itu kotor sekali. Suaminya langsung kata, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Iya, masa bukan kotor, itu bahasa semua. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Pak, kau sudah basah, kotor, pulangnya lagi kok malam, larut. Kayak kalau lupa jalan, aku tersesat, tak bisa tahu arah jalan pulang. Nah, sudah kalau gitu, besoknya kalau usah lagi saya ngurus. Aku tanpamu butiran. Wah, gitu. Kalau ibu ikut Tuhan, percaya suamimu pasti mengasihi engkau, saudara ya. Kita ini suami-suami itu butiran itu tanpa istrinya masing-masing. Ya nggak apa. Kok ada tetangga? Ya saudara, saya ngomong gini bukan karena saya jauh dari istri loh. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Berkat keselamatan Tuhan sudah berikan. Mari hidup sebagai ciptaan baru. Gunakan otoritas rohani dalam menghadapi segala perkara. Tidak mudah, tapi mari gunakan otoritas rohani. Apa itu otoritas rohani? Otoritas rohani itu apa? Semua yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi di dalam nama yang lain. Bukan dalam nama lain, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau melangkah keluar, mau mengerjakan sesuatu sebelum apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu otoritas. Karena apa? Roh di dalammu lebih besar daripada di dalam dunia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau telah selesai menyampaikan firman dalam segala kekurangan keterbatasan di dalam hamba-Mu menyampaikan Roh Kudus, Roh yang lebih besar yang ada di dalam setiap kami. Biar Roh Kudus akan terus menuntun memimpin kami untuk kami mengerti, memahami tentang karya Tuhan, berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan
di dalam hidup kami, dan kami hidupi itu di dalam hidup kami, agar hidup kami, hidup bagi Kristus itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi pujian kemuliaan bagi-Mu sampai kami masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak meninggalkan kami sendirian. Kami tidak berperang sendirian, kami tidak melangkah sendirian, tetapi kami sekarang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala perkara kami serahkan di tangan-Mu, dan segala perkara kami dapat tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami semua boleh beroleh berkat kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
anugerahnya, rahmatnya, pengampunannya bagi kita, sehingga tubuh dan darahnya lewat perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kiranya tubuh dan darah Kristus yang kudus dan mulia ini menyucikan, memelihara kehidupan kita sejak saat ini sampai Tuhan datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita ucapkan pengakuan iman. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan.
Baik, Bapak Ibu, akan kita bacakan warta jemaat kita hari ini. Warta jemaat Minggu 1 Mei 2022. Gembala Sidang dan pengurus GKRI Philadelphia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan PT Bumi Hutani Lestari, serta bagi yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah keluarga Allah. Ibadah 2 malam diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Ibadah anak sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di pastori gereja. Ibadah raya Minggu 8 Mei 2022 jam 8.30 pagi. Pembicara Ibu Pendeta Lea N.Y. Sakat, WL Ibu Rebeka, Singer Ibu Pitra Nela, Ibu Kori Sinaga, Bapak Advent Simatupang, dan Bapak Frederick Heriwan. Bapak Jawata dan 2 persembahan Bapak Bintan Nabitu. Musik Bapak Pendeta Yeskel RF Sambega dan Bapak Dianto. Laporan keuangan persembahan ibadah raya Minggu 24 April 2022 sebesar Rp495.000. Persembahan diakonia 2022 Rp530.000. Perpuluhan keluarga Bapak Sertem Ola Rp500.000. Ucapan syukur keluarga Bapak Rido Sianturi Rp1 juta. Ucapan syukur keluarga Bapak Hendra Rp500.000. Ucapan syukur NN Rp200.000. Pelayanan jemaah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dilayani dalam hal baptisan air, konseling, pernikahan, dukungan doa, penyerahan anak, ucapan syukur, kedukaan atau kematian, dapat menghubungi tim pastoral GKRI di sekretariat gereja. Gembala Sidang beserta pengurus gereja GKRI Philadelphia mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan bagi saudara di bulan Mei ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Demikianlah informasi gereja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke doa persembahan, mungkin ada dari Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja GKRI Philadelphia PT Bumi Hutani Lestari. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh Ibu kan atau masih nona yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, kita masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan boleh memberkati kehidupan kami di hari-hari yang lampau, hingga pada saat ini kami masih boleh merasakan kasih dan kuasa Kristus melalui kehidupan, melalui kesehatan yang Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah boleh disampaikan Bapak Gembala kami. Kami percaya firman-Mu adalah suluh di dalam kehidupan kami untuk menjalankan kehidupan kami dalam sehari-hari Tuhan Yesus, baik terhadap sesama kami umat Tuhan maupun terhadap Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan berkembang dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan Bapak Gembala kami yang telah boleh menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau boleh memberkati kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, dan keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan boleh memberkati kehidupannya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami, sebahagian daripada rezeki yang telah Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan Yesus boleh menyucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu, dan persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Tuhan Yesus yang baik, teringat kami akan saudara-saudari kami
yang belum boleh hadir di tempat ini hingga saat ini. Apapun permasalahan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus, kami percaya Kau boleh ada hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami percaya di minggu-minggu yang akan datang, mereka akan boleh hadir di tempat ini untuk berkumpul bersama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ini tiba saatnya kita memberikan persembahan kita dan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami sama-sama memuji, kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami sama-sama berikan persembahan kami sebagai korban ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan ini semuanya hanya untuk nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini di dalam tangan kasih-Mu, di mana di tengah-tengah bangsa ini begitu banyak persoalan salah demi masalah yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai bangsa ini bersama para pemimpin bangsa, baik dari tingkat pusat, daerah, bahkan sampai ke pelosok. Kami percaya mereka adalah kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai, berikan kekuatan damai sejahtera bagi pemimpin bangsa ini, supaya mereka tetap bersatu, bergandeng tangan dan memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini semakin hari semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Inti kami berdoa untuk kehadiran gereja-gereja Tuhan yang bernaung di bangsa, yang berasal dari berbagai macam Indonesia. Kami percaya Engkaulah
Biarlah Engkau kami bersatukan kehadiran gereja-gereja, supaya dimanapun gereja Tuhan berdiri, baik di kota maupun di provinsi, biarlah gereja Tuhan boleh menjadi gadang dan gerak, menjadi contoh dan teladan yang baik. Iman, supaya lewat kehadiran gereja-gereja Tuhan, banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang percaya dan bahwa jalan Engkau satu-satunya Tuhan dan nama di dalam ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Pakailah mereka sesuai dengan rencana-Mu, supaya lewat kehadiran hamba-hamba Tuhan, lewat pelayanan mereka di sana, nama Tuhan ditinggikan dan banyak jiwa yang dibawa oleh mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga persoalan masalah yang dihadapi oleh hamba-hamba, kami percaya Engkaulah Allah yang melindungi. Biarlah Engkau dibuat supaya mereka tetap salah yang terhadap. Terima kasih Tuhan. Demikian juga setiap pergumulan demi pergumulan mereka gumuli, kami percaya Engkaulah Allah yang menciptakan. Biarlah Engkaulah menjawab pergumulan mereka di depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini pun kami berdoa untuk perusahaan, di mana kami bekerja, di mana kami tinggal, dan di mana kami melayani. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai bersama para pemimpin perusahaan, baik di pusat maupun di timur. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan istimewa, kekuatan bagi mereka, supaya mereka tetap pemimpin perusahaan ini dan lewat pemimpin perusahaan ini makin hari semakin hari, bahkan boleh didukung lewat masyarakat maupun kami umat-Mu yang bekerja dalam. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini pun kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi mereka. Yang sakit Engkau sembuh, yang lemah Engkau kuat, yang susah Engkau hidup, yang berkurang Engkau hidupkan segala kebutuhan, yang masih terikat termurah Tuhan Engkau bebaskan, Engkau lepaskan, Engkau berikan arahkan mereka, supaya di hari-hari yang akan datang mereka boleh meluangkan waktu mereka, tinggalkan segala kesibukan mereka, dan mereka mau datang untuk kami sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan sedang dengarkanlah doa, karena kami berdoa dalam nama-Mu Yesus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Bapa kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tak sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu, apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, tetap kita boleh memanggil Yesus dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam hal apapun yang boleh kita lakukan. Kita semua boleh percayakan hanya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ku tak akan pernah menyerah.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Bawalah firman Allah yang telah mendengar pada hari ini dengan sukacita, lakukanlah dengan setia, dan mari arahkan hatimu, angkat wajahmu dan kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saat duduk sejenak bersyukur pada Tuhan. Dan setelah itu saudara bisa berdoa tangan satu sama lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana jajan? Bang yang Madino. Selesai aja.